Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya pada kegiatan belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita awali ya pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita berharap semoga hari ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat ya. Baik, hari ini kita akan mulai anak-anak di kegiatan subtema 3 hidup rukun di sekolah. Meskipun kita sekolahnya di rumah, anggap saja seakan-akan kita masuk ke sekolah ya, sambil mengingat-ingat kegiatan di sekolah sambil semoga saja kita berdoa segera kita akan masuk ke sekolah. Ya. Nah, kita sekarang awali dari kegiatan pembelajaran 1 di subtema 3 ini. Ya. Materi yang akan kita bahas di pembelajaran 1, anak-anak, yaitu pertama kalimat perintah. Setelah kemarin kita belajar kalimat ungkapan, ya, kemudian kalimat ajakan. Sekarang kita belajar atau mengenal kalimat perintah. Kemudian kita akan mengenal juga gambar imajinatif ya, dan penjumlahan. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini kalian dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah. Kemudian kalian dapat melengkapi kalimat perintah. Setelah itu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif. Kalian dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Setelah itu kalian dapat menggambar ya, imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang kalian amati atau dilihat. Setelah itu kalian dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan. Dan kalian dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan teknik menyimpan, dengan cara panjang atau dengan cara pendek. Kita akan pelajari sama-sama nanti ya. Baik anak-anak, ini judul subtema kita di subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Ini ada sebuah gambar anak-anak. Ketika istirahat, ada yang berbagi bekal makanan, ada yang sedang mengobrol dengan teman, dan lain sebagainya. Ya. Kita awali pembelajaran 1 kita dengan membahas atau mempelajari kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kita pelajari sama-sama ya. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada Ibu dan juga Udin yang akan berangkat sekolah. Ibu memberi kata-kata dulu atau wejangan dulu kepada Udin sebelum berangkat. Udin, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Itu kata Ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Tuh, kata si Ibu. Nah, anak-anak, mana dari percakapan ini yang termasuk kalimat perintah ya? Nah, kalimat perintah itu anak-anak isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jadi menyuruh orang itu adalah kalimat perintah. Ya, mana di sini Ibu menyuruh Udin? Nah, ini ya, Ibu menyuruh Udin membagi bekal dengan teman-teman. Jadi ini adalah termasuk kalimat perintah. Ada lagi kah kalimat perintah? Iya, ini Ibu ya menyuruh Udin untuk membawa kembali tempat bekalnya, ya, tempat bekal, tempat makanan yang dibawa Udin. Ya, itu disuruh oleh Ibu untuk membawa kembali. Nah, ini masuk kalimat perintah. Dan ciri-ciri kalimat perintah anak-anak itu diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi ada tanda serunya ini misalkan. Ya, ada tanda serunya, berarti ini kalimat perintah. Kalau kalimat ajakan kemarin kalian masih ingat apa ciri-cirinya? Ada kata ayo, mari, dan yuk. Ya, kalau ada kata ayo, mari itu berarti kalimat ajakan. Tapi kalau tidak ada kalimat ayo dan lain sebagainya itu bukan kalimat ajakan.
Nah, ciri-ciri kalimat perintah lagi itu ada tanda serunya. Ya, dan isinya adalah menyuruh orang lain. Bukan lagi mengajak, tapi menyuruh. Contoh misalkan saya menyuruh kalian membaca. Bacalah buku tema 1 halaman 25 misalkan. Jadi saya menyuruh kalian membaca buku. Nah, kalimat perintahnya tadi yang saya ucapkan yaitu bacalah tadi ya. Jadi ingat anak-anak, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu ya. Nah, contoh lagi, ini seorang guru menyuruh anak-anak untuk masuk ke kelas dengan tertib ya. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, satu lagi anak-anak, ciri-ciri kalimat perintah apa? Ada kalimat lah. Jadi kata kerja kemudian lah. Ya, ini termasuk ciri-ciri kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu ada lah ya, ada kata lah setelah kalimat di dalam kalimat setelah kata kerja. Jadi masuklah, buanglah, bacalah, bersihkanlah, tutuplah. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Dan ciri-cirinya lagi di akhir kalimat ada tanda seru ya. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Bagus. Baik, kita sekarang menuju tugas 1. Nah, tugas 1 kalian lihat di tampilan di sebelah ini ya. Nomor 1 sampai dengan 5 itu ada kalimat perintah yang belum lengkap. Nah, sekarang tugas kalian melengkapi ya. Lengkapilah kalimat-kalimat di samping menjadi kalimat perintah yang dengan mengisi tempat yang bergaris bawah. Nah, ini yang ada garisnya ini. Kalian isi di buku tulis di buku tulis kalian. Ya, cukup tuliskan jawabannya saja, tidak perlu banyak-banyak semuanya ditulis biar tidak capek. Ya, jadi ini titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa ya kalimat perintahnya? Titik-titik kebersihan kelas. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Titik-titik sampah pada tempatnya. Kira-kira apa ya kalimat yang ada di sini? Ingat anak-anak, kalimat perintah ada ciri-cirinya, yaitu ada kata lah ya setelah kalimat atau kata kerja. Ya, bacalah, bukalah, tutuplah, buanglah, dan lain sebagainya. Ya, mengerti anak-anak? Jika sudah, seperti biasa, kalian kirim foto hasil pekerjaan kalian ke WA dan atau Google Chat saya. Saya tunggu. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu gambar imajinatif. Apa sih gambar imajinatif itu anak-anak? Jadi gambar imajinatif adalah sebuah hasil karya ya. Hasil karya 2 dimensi. Jadi itu digambar di kertas atau dilukis di dalam kanvas. Kemudian di situ adalah gambar berupa hasil bayangan kita, imajinasi kita. Jadi gambar imajinatif adalah sebuah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi kita atau bayangan kita. Nah, imajinasi tersebut dituangkan ke dalam sebuah karya yaitu gambar atau lukisan. Nah, gambar atau lukisan ini adalah karya seni 2 dimensi. Kenapa kok dikatakan 2 dimensi? Jadi kalimat atau gambar imajinatif itu adalah sebuah karya seni 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari depan saja. Ya, kalau dilihat dari samping tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari atas juga tidak bisa. Kalau karya 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping bisa, bahkan dari bawah juga bisa. Tapi kalau karya 2 dimensi hanya bisa dinikmati dari depan saja, ya. Kembali ke gambar imajinatif anak-anak, ketika kita akan menggambar, kalian pasti punya yang namanya alat untuk menggambar, ya. Ada pensil, ada penghapus, penggaris, tak lupa kertas gambarnya atau buku gambarnya. Nah, untuk mewarnai, kalian pasti punya alat warna. Ada yang punya krayon, ada yang punya pensil warna,
ada yang punya spidol. Ya. Nah, ini anak-anak alat yang dimiliki oleh Udin. Coba kamu lihat gambarnya. Ini kira-kira apa ya? Bentuknya seperti pensil. Oh, berarti ini pensil warna. Kemudian yang dipunyai Edo, alat untuk mewarnainya, ini seperti apa ya? Ya, ini adalah spidol, anak-anak. Kalian pasti mengenal ya, spidol. Kemudian alat warna yang dimiliki oleh Siti yaitu krayon. Nah, kalian pasti punya salah satu dari alat warna ini. Ya, ada yang punya pensil warna, ada yang punya spidol, ada yang punya krayon. Tergantung kalian anak-anak. Kalian nyamannya untuk mewarnai itu pakai apa? Ya, ada yang suka pakai krayon karena halus hasilnya, ada yang suka pakai spidol karena apa? Tajam warnanya. Ada yang suka pakai pensil warna karena warnanya itu mudah digunakan dan mudah digunakan ya untuk pensil warna itu. Nah, untuk hasil gambarnya biasanya seperti ini anak. Kalau pensil warna itu seperti ini, ada goresannya. Ya, ada goresan seperti pensil. Kemudian kalau spidol dan krayon hasilnya itu seperti ini. Ya, tergantung kita nyamannya kalian itu mau menggambarnya ketika mewarnai itu pakai apa, terserah kalian ya. Anak-anak bisa menggambar imajinatif? Bisa ya? Bisa. Jadi menggambar imajinatif sekali lagi itu kita mengangan-angan dulu atau mengamati, melihat secara langsung sebuah benda atau sebuah tempat, kemudian kita gambar. Nah, itu juga termasuk termasuk gambar imajinatif. Bisa anak-anak menggambar? Bisa ya? Pasti bisa. Sekarang untuk tugas kedua, kita berkreasi ya. Silahkan kalian menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya. Amatilah sebuah tempat atau benda di dalam rumah kalian atau di halaman rumah atau di sebelah rumah ya. Kamu lihat, kemudian cobalah gambar di buku gambar kalian. Ya, kalian kalau kesulitan juga boleh mencontoh gambar di yang tadi ya, yang ini tadi silahkan. Kalau mau mencontoh gambar ini juga silahkan, ada di buku, silahkan dicari di buku paket tema 1 ya. Kemudian kalau sudah, warnai menggunakan salah satu alat warna yang kalian punya. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol atau krayon. Ya, saya ingin melihat hasil karya kalian. Ingat, kalian menggambarlah sendiri ya, jangan sampai digambarkan orang tuanya. Gambarlah sendiri anak-anak. Tuangkan imajinasi kalian ya, tunjukkan kalau kalian itu punya bakat di menggambar yang bagus, yang rapi. Setelah itu kalau sudah, kirim fotonya ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasa. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Baik anak-anak, sekarang kita mulai materi ketiga, yaitu penjumlahan. Menjumlah ada 2 bilangan, kemudian kita jumlah, hasilnya berapa ya? Kita akan coba belajar menjumlahkan 2 bilangan. Nah, misalkan anak-anak ada siswa di sekolah Udin, itu jumlahnya cukup banyak ya. Satu kelasnya itu ada 25 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, untuk menghitung atau menjumlah 2 bilangan ini, yang pertama kita harus pisah dulu puluhannya berapa, satuannya berapa. Nah, ini untuk siswa laki-laki, yang bawah untuk siswa perempuan. Untuk puluhannya di sini ada 20 dan ditambah 10. Jadi puluhannya ada 30. Satuannya kita hitung juga, ada 1 2 3 4 5 ditambah 5, 6, 7, yaitu 12. Nah, kemudian 2 bilangannya sudah ketemu ini kita jumlahkan, 30 ditambah 10. Nah, karena apa? Karena 12 itu kita pecah. 12 itu kan 10 ditambah 2, nah ya. Jadi 10-nya kita pecah, digabungkan dengan puluhan, karena 10 itu masuk puluhan.
Jadi 30 ditambah 10, kemudian ditambah 2. Hasilnya 40 ditambah 2 sama dengan 42. Ya. Nah, kita coba menghitung dengan cara panjang dulu. Ya, cara lain untuk menghitung agar lebih paham. Sekarang kita coba cara panjang ya. Jadi 25 dan 17 bilangan yang tadi kita sudah ketahui, ditulis terlebih dahulu secara susun atas dan bawah seperti ini. Kemudian dipecah, 25 itu sama dengan 20 ditambah 5. Ya, mengerti? Jadi 25 itu adalah puluhannya 20 dan 5 ini satuan, ya, 20 ditambah 5. 17 itu sama dengan 10 ditambah 7. Kemudian kita jumlah anak-anak. Ya, di bawahnya 7 ditambah 5. 20 ditambah 10 berapa? Ditulis di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Jadi 20 tambah 10 itu kan 30, ya. Kemudian 7 ditambah 5 itu 12. Kemudian karena 12 ini masih puluhan, maka kita pecah. Ya, 10-nya kita ambil, 2-nya kita sendirikan. Jadi 30 ditambah 10 ditambah 2. Hasilnya 40 ditambah 2. Jadi 30 ditambah 10 kan hasilnya 40 anak-anak ya. 40 ditambah 2 hasilnya 42. Itu untuk cara panjangnya anak-anak. Sekarang bagaimana kalau menghitung dengan cara pendek? Nah, 25 ditambah 17. Langsung kita jumlahkan seperti ini. Bagaimana? Ini cara pendek ya anak-anak ya. Perhatikan. 7 ditambah 5 itu berapa hasilnya? Coba kita hitung sama-sama. 7 ditambah 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 7 ditambah 5, 12. Tapi kita tulis di sini angka 2 saja. Satuannya saja yang kita tulis di bawahnya ini. Ini harus lurus ya anak-anak ya. Kemudian angka 1 puluhannya kita simpan di atasnya. Ya, di atas bilangan kedua. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 4 ya. Ya, bisa anak-anak ya menghitung ya. Jadi kalian harus kuasai baik cara panjangnya maupun cara pendeknya. Nah, kalau cara pendek itu bisa kita seperti tadi ya. Jadi yang dihitung mulai yang sebelah kanan, mulai satuannya dulu yang dihitung. 7 ditambah 5, 12. Ditulis angka 2-nya, puluhannya satunya ditulis di sini, disimpan di sini. Nah, baru kemudian dijumlahkan keseluruhannya. 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4, hasilnya 4. Nah, sama kan hasilnya antara cara panjang dan cara pendek. Nah, kalian nanti kalau menghitung soal di latihan soal, terserah mau pakai cara panjang atau cara pendek. Tapi kedua-duanya kalian juga harus bisa. Ya, baik itu cara panjang maupun cara pendeknya. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita menuju tugas 3. Nah, anak-anak, untuk soal latihan di tugas 3 ini kerjakan di rumah ya. Yang nomor 1 kerjakan dengan cara panjang. Jadi 67 ini puluhannya berapa? Satuannya berapa? 29 ini satuannya berapa? Puluhannya juga berapa? Tuliskan di sini. Setelah itu jumlah ke bawah ya. Kemudian di sini jika masih ada puluhan maka dijumlahkan lagi sampai ketemu hasilnya. Dan juga cara yang pendek. Ingat kalau ada cara pendeknya itu ditulis di atasnya disimpan ya. Baik, sekarang nanti kalian kerjakan. Kalau sudah, kirim foto hasil kerjaan kalian ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasa ya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan ya. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita review dulu pelajaran kita pada hari ini. Pertama, tadi kita sudah belajar kalimat perintah, yaitu kalimat untuk menyuruh orang lain. Kemudian kita belajar apa tadi? Menjumlah ya, baru saja kita belajar menjumlah
Kemudian kita juga belajar gambar imajinatif, yaitu gambar yang berasal atau bersumber dari imajinasi kita ya. Jangan lupa kirim tugasnya anak-anak ya. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tua kalian di rumah. Agar dapat selalu dengan semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah sehari-hari. Baik, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.